Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan beragam keunikannya yang mana dijuluki sebagai paru-paru dunia karena dikenal akan hutannya yang sangat luas. Maka itu mengelola Telkom di Kalimantan tidak mudah, butuh sosok yang tangguh dan nasionalis untuk menggerakkan personil melaksanakan seluruh pekerjaan dengan banyaknya tantangan yang ada di depan mata kita. Dan melalui Telkom Kalimantan bukan setahun 2 tahun rekan-rekan, butuh 4, 5 tahun, 6 tahun mungkin mewarnai. Dan ingat, masa depan Indonesia dari Kalimantan. Karena kita punya mimpi besar, menjadikan Kalimantan itu the best region. Menurut saya, Pak Rut terlahir sudah sangat nasionalis banget. Sebagian orang nasionalis hanya dalam dada dan ucapan-ucapan yang menggelegar membahana. Tapi beliau sangat nasionalis dari dalam dada, ucapan, dan tindakannya. Artinya, nasionalis beliau sangat berintegritas dan bisa dengan nyata dibuktikan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Hal-hal yang bisa dicontoh dari Pak Rut, banyak banget ya. Beliau berpikir jauh ke depan dan mempersiapkan generasi-generasi muda untuk siap mengemban amanah untuk memajukan Telkom Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Inisiatif melakukan lompatan pertumbuhan dengan digital adalah sangat inspiratif sekali. Tomorrow is today, itulah dilakukan beliau dan leadership beliau sangat kuat sehingga proses territory management dilakukan dari kantor regional, Witel, Kandatel, STO, semua di-manage by digital. Tantangan yang ada di Kalimantan menggerakkan tekad serta semangat yang besar dari sosok pemimpin yang ingin merubah banyak hal. Mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki daya juang serta integritas yang tinggi agar dapat mengarahkan karyawannya menuju tujuan yang sama. Menurut saya, beliau adalah pemimpin yang menjunjung tinggi integritas di setiap pekerjaan. Yang paling fenomenal menurut saya adalah kebijakan ODP Integrity pada proses provisioning. Pertama dan rasanya satu-satunya di Telkom Indonesia. Dari kebijakan ini, beliau mengajarkan kepada kita untuk membangun proses yang berintegritas demi terciptanya data yang valid dan provisioning yang berkualitas. Bukan semata masalah hasil, tapi juga membangun culture yang berintegritas dari semua tim, terutama teman-teman di lapangan. Satu hal lain yang tertanam di benak saya dari Pak Rut adalah jangan mengorbankan integritas demi angka dashboard. Ketika banyak orang berlomba memperindah dashboard dengan berbagai cara, beliau keep strict dengan kualitas. Kebijakan ODP Integrity tadi terus terang menggerus angka PS per RE-6 di 9 bintangnya konsumer. Tapi Pak Rut pasang badan dan itu keren sih menurut saya. Tapi kalau kita ada kebenaran di situ, dan itu wajib kita sampaikan. Dan itu kita sampaikan di hadapan penguasa yang paling besar sekalipun. Tapi kalau kebenaran itu disampaikan, kita namanya jihad. Jadi nggak usah takut. Nanti kalau enggak, kan takut semua gitu. Wah, itu nanti karir kaya gimana? Itu dunia. Wah, nanti kalau periuk nasi saya hilang, itu dunia. Masih banyak rezeki Allah berikan. Mengharapkan hal yang sama dengan cara yang sama sangatlah tidak mungkin. Maka dibutuhkan cara yang berbeda untuk mengharapkan hasil yang juga berbeda. Quote yang dipelopori oleh Albert Einstein ini sering disampaikan berulang kali oleh beliau dengan harapan untuk menumbuhkan rasa keinginan oleh karyawan untuk mencari cara baru untuk menghasilkan performansi yang luar biasa. Sangat banget pertama kali pada saat beliau Kalimantan, kita kenalan di Urum, saya salaman sama beliau, kemudian saya adalah Genway sendiri di dalam ruangan itu. Kemudian beliau langsung bilang ke saya, ini Genway ditarakan aja, nggak usah di sini. Akhirnya dari situ, setiap ada rapat, saya selalu ikut rapat tersebut dan ada beliau di sana. Dan tanpa terasa kita ngobrol, selalu ngobrol dan diskusi gitu. Dan akhirnya
Saya melihat beberapa sifat dari Pak Rut, yaitu yang paling saya sangat kagumi adalah beliau sebelum pulang dari kantor, beliau selalu mampir ke semua unit, termasuk unit saya. Beliau selalu ngajak ngobrol berapa karyawan, walaupun hanya menyapa, tapi beliau selalu ngajak ngobrol. Dan itu menurut saya adalah sifat yang inovatif dari seorang pemimpin ya, karena saya belum pernah ketemu pimpinan seperti itu. Menghasilkan sebuah cara baru melalui sebuah inovasi tidak hanya merubah sistem atau prosesnya semata, namun pula merubah people beserta mindset-nya. Ini membutuhkan sikap tegas dari sosok pimpinan untuk mengajak seluruh karyawannya menuju digital. Kita Telkom harus bisa menerapkan namanya digital, Halter itu budaya kita digital. Kami ingin menggambarkan sosok beliau ini, Pak Rut ini adalah beliau itu kemelinti tapi sembodo. Ini agak susah nih terjemahannya nih. Ini terjemahan bebasnya aja. Jadi beliau itu terkesan berlagak gitu. Tapi memang beliau itu sembodo untuk serius melakukan pengawalan sampai end to end. Contoh dalam mensupport implementasi beberapa tool hasil karya para Borneo Warrior. Beliau support penuh dalam memberi masukan untuk investasi, memberikan koreksi, memberikan tambahan untuk sebuah inovasi itu bisa berjalan dengan sempurna, selalu diimprove. Dan beliau pun juga tidak segan-segan untuk mengenalkan tool ini supaya terimplementasi dengan bagus, baik di lingkungan internal maupun eksternal regional. Bahkan beliau pun juga dengan PD-nya menyampaikan tool-tool yang hasil karya para Borneo yang terbaik di Kalimantan ini kepada direksi yang berkunjung ke Telkom Regional ini. Dan dengan gayanya yang lugas, dengan memberikan keterangan yang meyakinkan, dan memang tool itu sangat dibutuhkan, sampai direksi pun juga langsung memberikan suatu appreciate terhadap para Borneo yang sudah melakukan inovasi ini. Dan bahkan sebagai bentuk bukan basa-basinya, direksi itu oke, tool ini akan kita pakai di nasional dan akan kita kembangkan. Ini tool yang bagus dan sangat mensupport dalam mendukung operasional dan dalam mengembangkan membesarkan Telkom Regional khususnya dan Telkom Grup Nasional. 2019 menandakan bahwa Kalimantan yang dulunya memberikan urutan buat Telkom kita, urutan ke-6, sudah tidak cocok lagi. Kalimantan yang dulunya di bawah regional Jawa Tengah, regional Jawa Barat, sudah tidak cocok lagi. 2019 kita sudah buktikan bahwa Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah jauh di bawah kita. Bekerja lillah, mengharap lelah menjadi berkah, menikmati lelah menuju jannah. Sepertinya menggambarkan sosok beliau selama bekerja di Kalimantan, yang mana selalu mengingatkan seluruh karyawan untuk bekerja secara jujur dan semata-mata untuk memberikan manfaat terbaik kepada pelanggan. Demikian acara kita dan kesuksesan kita. Ketua mulai. Sebagai seorang muslim yang taat, beliau mengajarkan bahwa orang yang religius bukanlah orang yang lemah, tetapi harus kuat. Terbukti setiap kali beliau berorasi selalu berapi-api membakar semangat juang para Borneo Warriors. Bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang selalu Pak Rut tekankan adalah pegang amanah sebagai karyawan Telkom. Jangan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, apalagi sampai mendolimi pelanggan. Supaya apa? Kata beliau, agar di akhirat nanti tidak banyak pertanyaannya. Jadi balik pemimpin jadi bapak itu berarti dia tidak harus menyuruh dengan cara harus begitu, tapi menyuruh dari kesadaran.
itu bukti bahwa jadi bapak. Kalau kita nyuruh semua, masih komando semua, itu belum bagus. Tapi teman-teman kalau udah sadar prosesnya ada, ini jalan sendiri dengan proses, tahu proses yang udah dibuatin memang itu, dan dia tinggal lakukan, itu masuk. Nah, kalau saya kasih prosesnya, bukan hasil. Prosesmu benar, oke, jalan. Mewujudkan sebuah organisasi menjadi organisasi terbaik di antara yang lainnya bukanlah hal yang mudah. Hanya sosok leader yang memiliki sifat, memegang nilai yang paripurna yang dapat mewujudkannya. Yang menarik dari Pak Ruth adalah meskipun terkesan sebagai pribadi spontaneous, Pak Ruth adalah individu yang penuh perencanaan. Ini yang patut menjadi teladan untuk kita terapkan dalam organisasi. Dalam beberapa kali kesempatan untuk ngebel saya, dalam diskusi atau sekedar bertanya, menyapa, arahan Pak Ruth adalah arahan yang terencana dan teragenda dengan matang. Beliau selalu menyebut poin dengan poin secara runut, membahas hingga tuntas, dan di ujung pembicaraan beliau akan mengulanginya satu persatu hingga saya memahaminya. Hanya saja, beliau selalu melupakan poin terakhir yang sangat saya nanti-nantikan. Mimpi besar ini hanya bisa terwujud oleh teman-teman yang ada di hadapan saya yang akan mewakili saya, menjadikan Kalimantan menjadi the best-nya. Pertanyaannya, buat teman-teman, nanti bisa menunjukkan yang bagus? Bisa nggak? Menunjukkan yang bagus bisa nggak? Bisa dia? Ini juga menjadi spirit kami ya. Hanya ini juga semacam apa istilahnya joke saja kepada beliau ini, bahwa beliau ini untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kami yang tentunya termasuk orang-orang yang bukan orang Kalimantan tapi harus bertugas di Kalimantan, dan menurut data bahwa dominan memang seperti itu ya. Jadi banyak yang tidak berasal dari Kalimantan. Dan apa semboyan beliau? Bekerja di Kalimantan adalah kehormatan. Nah, ini yang kami pegang itu. Kita tuh merasa terhormat bisa bekerja, bisa memberikan terbaik untuk Kalimantan. Dan kawan-kawan juga ya sedikit joke ya memberikan, oke, kehormatan bekerja di Kalimantan, tapi bekerja di Jawa adalah suatu kenikmatan. Nah, ini karena kemudian banyak orang Jawa nih teman-teman ya. Jadi ternyata sekarang ini mungkin kita bisa luruskan ini. Ternyata seorang Pak Ruth sekarang ini adalah melepas kehormatan demi mendapatkan balasan kenikmatan dengan pindah ke Pulau Jawa. Karena penempatan kedua selalu ada gitu. Buktinya Pak Edwin saya ada 2 kali juga ke Kalimantan gitu. Kalau baru sekali di Kalimantan belum apa-apa lah. Ada yang